welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on, let's praise Jesus. Clap your hands. Say oh, 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 oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, haleluya. Kau raja atas segala raja. Ku mau percaya selamanya hanya bagimu Tuhan. We praise you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, God. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Come on, leave your voice, leave your hands and sing. Katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Say all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Lihat tangan berdua sama-sama. Leave your voice. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for being so, so good to us. Thank you Lord for being amazing. Thank you Jesus. We love you so much Father. We love you so much. You have been faithful to me Jesus. You have been faithful to me. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan, mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita mau start untuk belajar firman Tuhan. So sit upright, yang fokus, untuk kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa pulang dapat sesuatu. Alright, let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Teman-teman, siapa yang pernah marah? Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang merasa dirinya pemarah? Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang what to do when I feel so angry. Apa yang kita perlu lakukan waktu kita merasa kita ini lagi marah. Marah itu boleh nggak sih teman-teman? Bisa. Marah itu sesuatu yang manusiawi dan sesuatu yang netral. Sesuatu yang lumrah buat orang-orang yang seperti kita semua. Kita pasti bisa pernah marah. Tapi firman Tuhan mengajarkan waktu kita marah, kita tidak boleh diamkan itu, tapi kita perlu untuk bisa menguasainya. Kita perlu untuk bisa mengelolanya. Kita perlu untuk bisa mengerti dan melakukan beberapa hal agar marah itu tidak berkepanjangan, jadinya marah-marah atau jadi amarah. Karena kalau kita jadi orang yang marah-marah, itu jadi sifat kita. Kalau kita jadi orang yang punya amarah, berarti kita menyimpan dendam. Tapi dalam Tuhan Yesus, kebenaran berkata kita nggak boleh punya amarah. Kita bukan jadi orang yang marah-marah, tapi kita jadi orang yang merefleksikan Tuhan, yang menjadi berkat kemanapun kita ada. Tapi gimana ya kalau misalkan aku ketemu dengan situasi yang bikin aku pengen marah? Nah, itu yang kita mau sama-sama belajar hari ini. Waktu kita lagi jadinya marah karena situasi yang menyebalkan, orang bikin kita marah, apa yang perlu kita buat? Firman Tuhan mengajarkan di Efesus 4 ayat 26, Ephesians 4 verse 26. When you are angry, do not sin, and do not go on being angry all day. Jadi kita perlu untuk bisa set waktunya. Jangan kita jadi marahnya itu
sampai sepanjang hari, atau bahkan sampai besoknya, atau bahkan sampai minggu depan, dan itu terus berlanjut. Tapi kita perlu untuk bisa selesaikan di hari itu juga. Waktu kita marah, kita perlu kelola emosi kita dengan benar. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, actually 2. Ini ada kakak beradik, namanya ada Cain and Abel. Di mana mereka berdua ini kakak beradik, teman-teman. The first kakak adik dalam Alkitab ada Cain dan Abel. Nah, dua kakak adik ini, mereka itu sama-sama memberi persembahan pada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan masing-masing, hati mereka masing-masing, Tuhan yang tahu. Kita, kakak adik, kita mana tahu. Tapi Tuhan yang mengerti hati mereka masing-masing. And turns out, apa yang menjadi persembahannya Abel itu diterima Tuhan. Tapi apa yang menjadi persembahannya Kain itu ditolak sama Tuhan. Nah, waktu ini terjadi, marahlah Kain. Nah, ini kita mau belajar sama-sama. Genesis 4, 6 until 8. The Lord asked Cain, "Why are you angry? Why do you look so unhappy? If you do good, I will accept you. But if you do not do good, sin is ready to attack you. Sin wants you, but you must rule over it." Ini kata-kata yang akan kita pakai, but you must rule over it. Cain said to his brother Abel, "Let's go out into the field." Ini kejadiannya adalah Kain dia tidak rule over kemarahan dia. So Cain and Abel went into the field. Then Cain attacked his brother Abel and killed him. Orang yang marah, kalau dia tidak bisa rule over kemarahannya dia, itu bisa mengakibatkan dia melakukan sesuatu hal yang kejam, melakukan sesuatu hal yang jahat, bahkan bisa melukai orang lain, dan ini bukanlah hal yang baik, teman-teman. Berapa banyak ya teman-teman yang mau hidupnya pada akhirnya melukai orang, berbuat kejahatan? Pasti nggak mau. Nah, maka dari itu kita perlu belajar untuk bisa, waktu kita marah, you have to rule over it. Waktu kita marah, kita mesti bisa mengendalikan kemarahan kita. When you are angry, we have to rule over our anger. Nah, ada 4 hal yang aku mau share hari ini. How to rule over your anger. Waktu kita lagi marah, bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita agar kita tidak dikuasai kemarahan kita, tapi kita bisa mengelola perasaan kita dengan baik. Bukan artinya kita nggak boleh marah, kita bisa marah, tapi kita perlu kelola dengan baik, responnya yang benar, agar kemarahan kita tidak jadi sesuatu yang jahat. Yang pertama, we have to mastering the word of God. Romans 12 verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Apa itu good? Good itu adalah maksudnya sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Bukan cuma sekedar yang baik menurut manusia, tapi yang baik menurut firman Tuhan. Apa itu? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Do not overcome by evil. Jadi maksudnya apa? Waktu kita cuma taunya apa yang baik menurut manusia, itu bisa jadi sesuatu yang jahat, teman-teman. Dan kita bisa jadi orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan kita waktu kita hanya menggunakan apa yang menjadi kepengertian kepala kita sendiri, apa yang baik menurut manusia. But overcome evil with good. Makanya waktu kita tahu belajar firman Tuhan aja berkata, firman Tuhan mengajarin, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Itu udah jelas dikatakan sama Alkitab. Jadi, waktu kita marah, kalau kita tahu firman Tuhan, dan kita udah kesel banget, kita pengen balas dendam misalkan. Tapi di firman Tuhan kan bilang, gak boleh balas dendam, ampuni. Marah kita bisa berangsur-angsur lebih turun. Tapi dibandingkan, kalau kita marah, kita gak tahu firman Tuhan, kita mau balas dendam, liatin aja, gue akan set cara yang paling kejam, bisa 2 kali lebih kejam, di mana dia akan tahu rasa semuanya. Tapi karena nggak ada firman Tuhan yang membentengi dia, jadinya dia akan lakukan itu dalam bobol, dan akhirnya dia ya balas dendam aja. Tapi if you want to rule your anger, you have to mastering the word of God. Karena pengertian firman Tuhan yang di kepala kita, itu akan membuat kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar.
tapi kita melakukan hal yang benar, teman-teman. Sehingga waktu kita tahu hal yang benar, kita ingat, kita punya kemarahan tuh bisa turun, surut. Bukannya escalate naik, tapi surut, teman-teman. Yang kedua, how to rule over your anger. We have to practicing the word of God. Nah, di sini teman-teman dari ayat firman tadi dijelasin kalau Kain dia memilih melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu menjadi pilihannya Kain. If you do what is right, itu kata firman Tuhan tadi. If you do what is right, you will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Jadi waktu kita cuma tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Misalkan kalau tadi kita kesel sama orang, kita marah karena dia jahatin kita mau balas dendam. Tapi kita tahu firman Tuhan nih, nggak boleh balas dendam. Tapi kita cuma tahu, tapi kita nggak mau. Pokoknya gue mau terus balas dendam. Ya, you choose what is not right. Dan nanti bisa jadi kayak Kain, teman-teman. If you do what is right, Kain nggak melakukan, tidak memilih apa yang mestinya dia pilih, yaitu kebenaran firman Tuhan, sehingga dia dikuasai sama kemarahan dia sampai dia bunuh adiknya. So, aku berdoa teman-teman, waktu kita lagi marah, kita tahu firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Kalau emang kita marah karena orang pernah nyakitin kita, maafin dia, ya maafin. Kalau kita marah karena ada orang yang udah dikasih tahu yang benar gimana tapi tetap dia lakukan salah, ya firman Tuhan suruh ngajar kita, suruh sabar ya, sabar loh. Kayak gitu teman-teman. So nggak cukup hanya kita cuma mastering the word of God, but we have to practicing the word of God. Yang ketiga, how to rule over your anger. You have to relying on the Holy Spirit. Pakai kekuatan manusia, nggak bisa. Karena firman Tuhan kan ajarin, ada yang namanya buah roh. Teman-teman tahu? Nanti kalau teman-teman nggak tahu itu buah roh apa, bisa cek di channel YouTube TYU, di Teens. Kita ada seri tentang Fruit of the Spirit. Nah, artinya apa? Kalau buah roh itu sesuatu yang dihasilkan sama Roh Kudus. Dan salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Terkadang orang udah marah, udah kayak lupa segalanya, apapun dia terabas. Kenapa? Karena dia tidak punya pengendalian diri. Tapi firman Tuhan mengajarkan waktu kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita bisa menghasilkan buah roh. Artinya apa? Kalau ada buah roh pengendalian diri, berarti tidak ada buah manusia tentang pengendalian diri. The only way kita bisa menahan, bisa contain kemarahan kita dengan baik, ada waktu kita bersandar pada Roh Kudus sehingga hidup kita menghasilkan pengendalian diri. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Pasti nggak sabar, pasti gemes banget. Tapi kita perlu berdoa sama Tuhan, minta kekuatan untuk kita bisa mengkontrol diri kita dengan baik. And how to rule over your anger. Yang keempat, avoiding situation that triggers sin. Proverbs 4:14 until 15. Do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evildoers. Teman-teman kita itu punya pengaruh, kita akan jadi orang kayak apa. Kalau kita bergaul, berteman dekat dengan orang-orang yang suka marah-marah, lama-lama teman-teman akan jadi orang yang suka marah-marah. Careful. Tapi kan dia seru ke orangnya, dia orangnya yang paling terkenal di sekolah, whatever. Tapi kalau teman-teman kalian bergaul dengan orang yang suka marah-marah, orang-orang yang suka ngomong kasar, kalian akan jadi orang seperti itu. Nggak usah didoain, nggak usah dinubuatin, pasti akan jadi orang seperti itu. Makanya kita perlu pilih dengan baik pergaulan kita. Jangan sampai kita tadi udah sabar, bisa mengontrol diri, tapi gara-gara temannya salah, kita jadi orang yang suka marah-marah. So I encourage you guys, waktu kita lagi marah, kita bisa kok contain dengan baik, kita bisa kok rule over it, karena kita punya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk bisa hidup kita bukan dikendalikan karena marah kita, tapi hidup kita dikendalikan sama Roh Kudus yang buat hidup kita lebih baik, bertumbuh, dan mengalami yang baik, dan kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end, teman-teman. Aku mau doa tutup, dan aku mau ajak teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Aku mau doa buat teman-teman semua. Come on.
Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa belajar firman Tuhan. Dan sebentar kami pulang, kami berdoa minta perlindungan Tuhan untuk apapun yang kami lakukan, biar Tuhan yang menyertai. Dan aku juga berdoa memberkati teman-temanku semua dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan aku berdoa melepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. See you guys again next week. Bye-bye.